Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh adalah waktu akhir nikmat dalam tidur seseorang. Hal itu menjadikan bangun pada waktu subuh memiliki sejumlah keutamaan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu subuh. Wasubhi wal fajri, yang artinya demi waktu subuh, demi waktu fajar. Demikian Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu tersebut. Allah bersumpah dengannya dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu terjadinya pergantian malam menuju siang. Manusia dan hewan-hewan lainnya yang tadinya terlelap dalam tidurnya sedikit demi sedikit kemudian keluar dari sangkarnya untuk mencari penghidupan rezeki. Apa saja keutamaan bangun di waktu subuh itu? Yang pertama, subuh adalah waktu Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kepada hambanya. Oleh karenanya, seseorang sebaiknya bangun pada waktu subuh dan tidak tidur lagi sehingga tidak melewatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan putrinya ketika beliau mendapati Fatimah tidur setelah subuh. Beliau pun bersabda, "Hai putriku, bangunlah, sambutlah rezeki Tuhanmu dan janganlah tergolong sebagai orang yang lalai, karena sesungguhnya Allah membagi-bagikan rezeki kepada manusia antara terbitnya fajar menjelang terbitnya matahari." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kebutuhan hambanya. Janji Allah sangatlah pasti. Oleh karena itu, jika hambanya bangun pada waktu subuh dan menjalankan perintahnya, maka hambanya tidak akan merasa kekurangan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Keutamaan yang ketiga ialah malaikat mendoakan kita. Ketika kita bangun pada waktu subuh dan tidak tidur lagi, maka malaikat pun akan senantiasa mendoakan kita. Tiap menjelang pagi hari, dua malaikat turun. Ketika hambanya berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau memberi nafkah pada keluarga." Dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada solat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada keutamaan yang keempat ini ialah Allah mengampuni dosa hambanya dan memberikan pahala setara dengan berhaji. Jika kita bangun pada waktu subuh dan berbuat saleh, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bahkan memberikan kita pahala setara pahala ibadah haji mabrur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Keutamaan yang kelima ialah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat Tabrani.
Dari hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bangun pada waktu subuh juga mempunyai keutamaan, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang terakhir ini ialah dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Memang di waktu subuh ini kebanyakan dari kita sangat merasa berat untuk bangun dari lelapnya tidur. Tetapi jika kita niatkan diri kita untuk bangun subuh, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjauhkan sifat malas itu dari diri kita. Untuk itu, keutamaan bangun pada waktu subuh yang terakhir ini adalah menghindarkan seseorang dari sifat yang malas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk, yaitu leher bagian belakang salah seorang dari kalian jika ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kuatkan iman dan takwa kita untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.